Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Segala puji dan syukur patutlah kita persembahkan kepada Tuhan, sebab di hari yang indah ini, Tuhan berkenan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, nafas hidup. Sehingga kita semua boleh merasakan kasih dan anugerahnya di hari yang ke-21 di bulan Juli di tahun 2023. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, pendengar sahabat renungan harian keluarga dimanapun berada. Di hari yang indah ini, sebelum kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja yang Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita memberi diri, menyiapkan waktu untuk bersaat teduh dalam ibadah renungan harian keluarga. Dan karena itu, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, kembali lagi kami datang menghampiri kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah. Seraya kami menaikkan pujian, syukur, hormat, dan terima kasih atas kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemberkatan Tuhan di sepanjang malam yang berjalan ini. Kami boleh ada di hari yang baru. Kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah karya keselamatan yang sudah sedang sementara kami miliki dan nikmati. Kami boleh hidup dalam tuntunan, dalam penyertaan, dalam melakukan ketetapan, peraturan, dan hukum daripada-Mu. Dan karena itu lengkapi kehidupan kami untuk mengenal karya keselamatan-Mu itu. Sekaligus kiranya di hidup yang Engkau anugerahkan di sepanjang hari yang akan kami jalani ini, kami terus dituntun dalam tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami rindu agar supaya kehidupan yang kami miliki ini tetap ada dalam pengenalan akan Engkau. Tetap ada di dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami ketika kami membuka diri untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah pelita pedoman dalam perjalanan hidup ini. Sambil kiranya kehidupan yang kami miliki ini benar-benar mendatangkan damai sejahtera dan berkat, bukan hanya bagi pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, tetapi juga bagi banyak orang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pendengar renungan harian keluarga di mana saja berada. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang hari yang berjalan ini, yang terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama. Dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26.
yang berkata demikian, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan dari pembacaan ini, khususnya dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Menegaskan bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Allah tidak tanggung-tanggung, di mana umat Israel, umat kepunyaan Tuhan, tidak akan kelaparan lagi. Dan semua yang mereka butuhkan disediakan, tetapi juga membawa bangsa Israel, umat kepunyaannya, pada kehidupan yang bersorak-sorak. Memuliakan dan memuji-muji nama Tuhan Allah, dan mereka bersyukur atas keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada mereka, dengan tidak mempermalukan dan tidak menjadi malu lagi. Karena masa lalu mereka yang jahat, yang berdosa, sekaligus membawa mereka pada pengakuan bahwa hanya Tuhan Allah saja yang membuat mereka terbangun kembali, menikmati kehidupan yang benar-benar diberkati. Untuk itu firman Tuhan pada saat ini juga menegaskan bahwa Tuhan Allah akan memulihkan umat dan alam. Tuhan akan menggantikan segala kerugian umat atas tahun-tahun yang telah hilang akibat penderitaan, akibat kesengsaraan yang mereka alami. Bahkan Tuhan Allah akan memulihkan hasil panen yang dimakan habis oleh belalang pindahan, oleh belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, sebagai tentaranya yang besar yang pernah dikirim ke antara orang-orang Israel. Di sini sangat nyata sekali pemulihan yang dilakukan oleh Allah karena umatnya menyadari tentang perbuatan jahat yang mereka lakukan. Sekaligus mereka datang merendahkan diri. Dan karena itu Tuhan mengembalikan yang tercuri dan membentuk mereka sebagai anak-anak yang selalu dikasihi, yang selalu dipelihara dan diberkati oleh Dia.
Bahkan disampaikan pula bahwa semua kerugian yang pernah dialami oleh umat di masa bencana akan dipulihkan dan akan dikembalikan kepada mereka. Mereka akan mengalami kemakmuran, kelimpahan, dan mereka akan mengalami keberkatan daripada Tuhan, yaitu makanan yang banyak sehingga mereka makan sampai kenyang. Dan di sini dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita, umat Tuhan memuji Tuhan Allah yang telah memperlakukan mereka dengan ajaib. Dengan demikian umat tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Hidup mereka diberkati ketika Tuhan Allah memulihkan, dan ini Tuhan memperlihatkan kepada mereka dengan memberikan jaminan bagi bangsa Israel untuk hidup dalam kelimpahan, untuk hidup dalam kesejahteraan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemulihan Tuhan Allah setelah kehancuran akibat kesalahan, akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan akan terjadi kembali, asalkan mereka terus hidup dalam pertobatan, terus hidup dalam pembaharuan, dan terus ada di dalam Dia dengan melakukan ketetapan, peraturan, dan hukum daripadanya. Tuhan Allah tidak pernah lelah dan terlelap untuk menolong umat kepunyaannya, termasuk Tuhan Allah selalu menyatakan kuasa kasih setianya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja orang percaya masa kini. Kesetiaan Tuhan selalu ada. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan teralami dalam kehidupan kita. Bahkan jika kita telah membuat pilihan-pilihan yang buruk di masa lalu dan kita menyesal, Tuhan pasti memulihkan dan menyempurnakan kita, sehingga kita dapat memutuskan bagaimana untuk menjalani hidup baru bersama dengan Dia. Kita dapat memilih untuk terus hidup di dalam kehendak dan kasih-Nya, berbuat apa yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi juga bagaimana kita melakukan dan berbuat sesuai dengan kehendak dan kasih Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dan berkat dalam kehidupan ini. Ingat, ketika kita hidup dalam dosa, maka efek dan akibat dari perbuatan dosa itu, kita hidup dalam kesengsaraan, kita hidup dalam kebinasaan. Tetapi kita akan diberkati oleh Dia Allah dikala kita melakukan kehendak firman-Nya, berpadanan dengan firman itu dalam tindakan dan perbuatan yang nyata dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu
atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu. Engkau memulihkan kami dengan tidak tanggung-tanggung. Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Engkau jualah yang terus menghantar, membawa, membimbing kami dalam kami menapaki dan menjalani hari-hari hidup. Dalam berbagai tugas tanggung jawab kerja, bahkan juga dalam tugas pengabdian sesuai dengan bidang profesi, dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat sorgawi daripada-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan kami hidup dalam kubangan dosa. Biarlah dikalah kami dipulihkan, kami terus hidup baru dalam pembaharuan dan pertobatan dengan setia taat, rajin beribadah, rajin bekerja, rajin berdoa, rajin belajar firman, dan terus hidup melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur, apa yang adil, apa yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat dalam kehidupan, baik bersama dengan orang-orang yang kami kasih cintai, keluarga, bahkan juga di tengah-tengah lingkungan kerja, jemaat, masyarakat, dan di mana saja kami pergi berada. Bagi jemaat-Mu Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dari anak kecil sampai orang tua lanjut usia. Kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Karena itu biarlah sebagai gereja orang percaya yang terus mengalami kasih sayang Tuhan, kami pun terus bersorak-sorai dalam kemenangan iman, tetap memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Dan ajarlah bagi kami semua agar supaya kami tetap hidup dalam memberlakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, bahkan juga Allah yang cemburu, karena melihat perbuatan kami tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Pengasihan-Mu selalu Engkau beri. Terpujilah Engkau. Maka sebagai anak kecil, pemuda, remaja, orang tua, lanjut usia, dengan berbagai profesi, dengan berbagai usaha, dengan berbagai pekerjaan, baik kami sebagai ASN, sebagai aparat sipil negara, sebagai TNI Polri, sebagai dokter, sebagai suster, sebagai juru rawat, bahkan juga ketika kami melakukan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai gereja orang percaya. Bagi semua yang selalu setia memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan, baik sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai komisi-komisi kerja yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, tetap ada dalam penyertaan, ada dalam perlindungan, ada dalam pemberkatan Tuhan. Jadikanlah kami sebagai saksi, sebagai alat-Mu untuk terus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kami, sehebat apapun kami, sekuat apapun kami, dengan berbagai fasilitas yang kami miliki, kami tidak mampu untuk memahami, mengerti perbuatan-perbuatan pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tetapi kami terus mengimani bahwa Engkaulah Sang Penguasa kehidupan kami. Engkau berkuasa baik di sorga maupun di bumi, dan Engkau pula yang selalu menganugerahkan kehidupan dengan berbagai berkat. Bapa di sorga, pakai kami dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Engkau
yang telah mempercayakan tugas panggilan pelayanan ini, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karena itu, apapun kami, dengan berbagai pekerjaan teristimewa sebagai panitia, baik hari raya, gerejawi, maupun panitia, pembangunan Wale Bumotik, kantor wilayah, kantor jemaat, pastori 3, dan gedung serbaguna. Hikmat sorgawi Tuhan terus tambahkan bagi mereka yang Tuhan percayakan sebagai panitia. Biarlah kerja keras, perjuangan dan pengorbanan yang sudah sedang sementara mereka lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah direncanakan kiranya boleh terselesaikan tepat pada waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Maka dijauhkanlah daripada mereka, termasuk mereka yang bekerja para bas, berbagai ancaman, mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, kuasa kegelapan, teristimewa maut yang mau merampas kehidupan kami. Karena itu juga pakai mereka yang memberi diri dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam ketekunan, dalam kesabaran, melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai panitia sidang majelis sinode tahunan yang akan dilakukan di wilayah Manado Timur 4, khususnya di Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Yang terkasih, Diaken Ibu Dr. Randa Alce Tangkudung Dondo Kambe. Tuhan, kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat yang daripadamu, kiranya Engkau terus beri baginya. Dan biarlah segala sesuatu yang sudah sedang sementara dilakukan secara bersama dengan semua keanggotaan panitia yang ada. Tuhan juga akan selalu memberi yang terbaik bagi mereka. Sebagai Ketua Dewan Kota Manado, dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai tugas panggilan pelayanan dan pengabdian, Tuhan tetap kawali, Tuhan tetap lindungi, jaga. Dan biarlah segala sesuatu yang menjadi rencana yang indah, rencana yang baik, Tuhan selalu menyatakan kekuasaan-Mu, kasih setiamu, baik secara pribadi Ibu Al maupun suami Bapak Rene Tangkudung dan anak kekasih Given Tangkudung, sarjana hukum. Karena itu segala sesuatu kami mau taruh dalam tangan-Mu. Pakailah juga Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat sekaligus Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah. Yang terkasih Pendeta Henry Mekidenga, Magister Teologi, dalam berbagai tugas tanggung jawab kerja yang dipercayakan kepadanya. Lebih khusus ketika ia melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebagai Ketua BKSAUA. Dan kami percaya Tuhan selalu ada secara pribadi maupun secara bersama dengan istri dan anak cucu. Dan biarlah segala sesuatu yang dikerjakan menikmati keberkatan, keberuntungan, keberhasilan, dan kesuksesan. Bagi pendeta secara pribadi maupun secara bersama dengan keluarga, keluarga pendeta Kando Ekel, keluarga pendeta Mawicere Pinanti, keluarga pendeta Dodolang Tambun, keluarga pendeta Lopati Dimpudus, keluarga pendeta Aihuan Kansil, bahkan semua para penatua diaken secara pribadi maupun secara bersama keluarga, bahkan juga pegawai gereja kostor, tim multimedia, dan orang-orang yang selalu setia memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan jualah yang akan selalu sertai, lindungi, dan berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa ucapan syukur permohonan kami sampaikan kepadamu, berimankan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memelihara dan memberkati kita semua,
baik sebagai Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia, bahkan juga akan selalu menyertai memberkati para pendengar renungan harian keluarga, dan kita semua kini di sini dan sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati.